Okay, let's move to riddle. Kita pindah ke riddle ya. Jika tadi kita mendiskusikan tentang proverb itu adalah peribahasa, maka riddle adalah a riddle is a type of poetry that describes something without actually naming what it is, leaving the reader to guess. Oke, coba. Riddle itu merupakan type of poetry that describes, yang menggambarkan sesuatu without actually naming, tanpa menyebutnya gitu ya, actually naming what it is, tanpa menyebutnya dan membiarkan orang lain menebaknya, leaving the reader to guess. Jadi riddle itu apa? Oke, contohnya gini. Misalnya aku hitam, kecil, tapi jika aku dipencet maka orang-orang keluar. Siapakah aku? Aku adalah bel pintu, ya kan? Aku misalnya kecil, hitam, ketika dipencet orang-orang pada keluar. Siapakah aku? Aku adalah bel pintu. Itu disebut apa? Iya, tebak-tebakan. Betul sekali, itu disebut tebak-tebakan. Nah, ternyata di bahasa Inggris pun ada tebak-tebakan. Gitu, namanya riddle. It is an animal, it is an orange blade, it has stripes, it has 4 paws, it lives in jungle. What it is? Siapa itu? Kalau ini masih bisa ditebak ya. It is an animal, hewan. It is an orange blade. It has stripes. It has 4 paws. It has 4 paws. It lives in the jungle. What is it? It is a tiger, harimau. Ini masih bisa ditebak sih. Nih, nomor 2 nih. I have 3 eyes. Saya punya 3 mata. All in a row, dalam satu baris matanya ada 3. When the red one opens, ketika mata yang merah terbuka, all freeze, semuanya membeku, semuanya tidak bergerak. Who am I? Siapa saya? Yep, I'm traffic light, lampu merah, ya kan? Matanya ada 3, merah, kuning, hijau, tapi ketika merah menyala, maka semuanya freeze. All freeze, jadi semuanya berhenti mendadak gitu. Paham ya? Riddle adalah tebak-tebakan gitu. Nah, for the last. Oke, ini social function. Tentu saja a riddle is a statement, question, or phrase that has a double meaning. Ya, punya double meaning. Tentu saja, it is an amusing game for children and adults. Iya dong, ini merupakan game ya, permainan bagi anak-anak maupun dewasa gitu. Misalnya gini, kalau di bahasa Sunda dulu begini. Coba tebak, budak letik tina karung. Naon disebutna? Apa kan nggak mungkin ya, anak kecil di dalam karung, apa disebutnya? Ternyata cecenet gitu. Itu sebagai hiburan, to entertain aja sih untuk anak-anak maupun dewasa gitu. Nah, selanjutnya structure of riddle have no form set ya, karena bebas aja sih riddle itu, tebak-tebakan. Riddles can be a question with a quickly with an answer gitu, bisa merupakan pertanyaan gitu kan. Sedangkan karakteristik of riddle, a riddle is a verbal puzzle. Puzzle semua tahu ya, puzzle tahu kan ya. Jadi kenapa? Karena ya riddle itu seperti game aja gitu, permainan tebak-tebakan. Oke. Next, materi song. The last song. Tadi kan proverb, peribahasa, sedangkan riddle adalah tebak-tebakan. Kalau song, semua orang pasti tahu ya. All students. Kayaknya semua orang tahu, semua siswa tahu ya. Song, lagu, karena hampir setiap hari kita mendengarkan lagu.
Nah, song is a composition of tone or voice in sequence, combination, and temporal relation to produce a musical composition that has unity and continuity. Iya dong, song itu komposisi dari ada tone, ada voice, lagu, dan juga ada lirik, ada kata-katanya gitu kan. Tujuannya, songs are used to express feeling and idea. Betul, lagu itu untuk mengekspresikan, mengungkapkan feeling, perasaan, dan ide. In intertwining word, songs can be used to deliver social criticism. Tapi song juga bisa digunakan untuk deliver to untuk menyampaikan social criticism, kritik sosial gitu. The moral values are hidden in the lyrics. Nah, lagu merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan emosi, ya kan? Jadi tidak salah kan ketika lagu itu diciptakan sesuai keadaan penciptanya gitu. Emosi dan perasaan dengan cara menyenangkan karena menggunakan musik gitu. Lagu juga dapat menjadi media untuk menyampaikan kritikan tentang situasi yang ada di masyarakat. Moral value atau amanat biasanya tersirat dalam lirik yang dibuat penulis lagu benar. Biasanya amanatnya atau pesan moral itu termuat di lagunya, di liriknya yang diciptakan oleh penulis lagunya. Cirinya semuanya udah tahu ya, song atau lagu itu punya ciri kebahasaan. Yang pertama ya biasanya berusaha menggambarkan perasaan yang dirasakan penulis. Itu seperti terbawa perasaan ketika kita mendengar lagu, walaupun kita tidak menciptakan, ketika kita mendengarkan terbawa suasana gitu ya, imagery. Atau ritme di sini digunakan untuk menciptakan mood. Ya, misalnya apabila kita sedang bersedih dan mendengarkan lagu dengan ritme slow, maka kita akan terbawa suasana ritme. Ritme itu misalnya kita bersedih, ini sesuai gitu ya, ketika ritme slow, kita sedih, ritme slow, kita pasti sedih, ritmenya ngebeat gitu, kita perasaan ya happy gitu kan, bisa menyesuaikan lagu itu. Ketika liriknya mellow, galau, pasti musiknya juga slow gitu, ritmenya slow. Ketika liriknya yang bergebu-gebu, misalnya semangat, pasti ritmenya juga cepat, ngebeat gitu kan. Jadi creates mood, so rhythm creates mood. Jadi ritme itu menciptakan mood gitu ya. Kayak contohnya nih, ada lagu ya dari Lenka, Trouble will find you, trouble is a friend, oh trouble is a friend, tahu kan? Nah, nih, trouble will find you no matter where you go. Trouble will find you no matter where you go. Ini harusnya double T ya, double T, matter, masalah. Ini kayaknya salah ketik nih. No matter where you go. Kayak trouble itu will find you no matter, masalah itu akan selalu menemukanmu dimanapun kamu berada. Kita itu selalu berdampingan dengan masalah gitu ya. No matter if you are fast, no matter if you are slow. Pokoknya dalam keadaan apapun, masalah pasti akan menghampiri kamu gitu. Bisa ya untuk lagunya, kalian pasti punya di HP atau bisa dengarkan di YouTube, karena suara Miss Mega nggak terlalu bagus. Jadi hanya bisa membacakan ini liriknya. By Lenka, silahkan lihat di YouTube Lenka, judulnya Trouble is a Friend. Oke. Makna lagu, tentu setiap lagu itu punya makna ya. Maknanya hidup ini tak lepas dari masalah.
masalah datang silih berganti gitu ya. Masalah pasti ada, walaupun kita di mana, kita di kolong meja, di kolong mana gitu ya, bersembunyi di mana saja, pasti kita akan dihampiri masalah silih berganti. Tapi masih banyak orang menganggap masalah adalah musuh. Jadi banyak juga sih yang menganggap masalah ada musuh. Itu salah. Seharusnya lagu ini kan mengajak kita menjadikan masalah itu sebagai teman. Karena kita sulit membuat dunia tanpa masalah, maka cara pikir kita lah yang perlu dirubah dengan menganggap masalah sebagai teman yang hadir untuk hidup. Masalah itu berarti diselesaikan. Jadikan teman, karena setiap hari pasti kita punya masalah. Masalah itu harus diselesaikan, jangan dijadikan musuh, jangan dijauhi. Kalau dijauhi, masalah tidak selesai, maka masalah yang lain akan datang dan semakin menumpuk, tidak akan selesai gitu. Maka masalah itu seperti teman, selalu menghampiri kita, bersama kita. Maka kita harus menyelesaikan dengan damai, tidak menjadikan masalah itu seperti musuh, menjauhi masalah. Harusnya diselesaikan gitu ya. Trouble is a friend. Masalah itu adalah teman yang selalu menghampiri kita. Dimanapun kita berada pasti ada masalah itu. Oke, paham ya? Paham? Jika ada masalah, selesaikan secara damai gitu, bukan dijauhi seperti musuh. Menjauhi masalah malah nambah masalah, pasti masalah lain numpuk, maka tidak akan selesai gitu. Paham ya? Yang pertama, proverb itu peribahasa, misalnya time is money, waktu adalah uang. Yang kedua itu proverb, tebak-tebakan. Yang tadi traffic light, punya 3 mata, tapi ketika yang mata merah terbuka maka semuanya membeku, semuanya berhenti. Siapakah aku? Ya, aku adalah lampu merah. Yang ketiga, song itu lagu yang memiliki lirik, voice, musik gitu ya, yang mempunyai makna untuk mengekspresikan perasaan atau ide gitu. Garit ya, paham? Semoga bisa dipahami. Oke. Untuk pertanyaan, if you have any questions, please contact me via WhatsApp ya.